tubuh Nabi Muhammad dan berkeringat pula Rasulullah karena menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika sakaratul maut yang begitu tinggi, maka Rasulullah meminta dihentikan. Berhenti sejenak ya Israil, berhenti sejenak. Apakah seperti ini rasa sakitnya sakaratul maut? Malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Ketika menemui Rasulullah dengan membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala, "Basyir habibi Muhammadah, ana la akhduluhu fi ummati abada." Basyir habibi Muhammadah. Basyir, Muhammad adalah kekasihku. Sesungguhnya aku Allah tidak pernah menelantarkan umatnya selamanya. Maka ketika mendapatkan jaminan bahwa umatnya akan diperhatikan oleh Allah sepanjang masa, umat ini akan diperhatikan oleh Allah sepanjang masa, maka Nabi Muhammad pun bersedia nyawanya untuk diambil. Ketika mulai malaikat Israil mengambil nyawa Rasulullah, maka Nabi Muhammad pun pingsan, menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, Nabi Muhammad pun menjerit, merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan dilihat di situ bahwa sepupu dari Sayyidina Aisyah, satu riwayat mengatakan ini adalah kakak daripada Sayyidina Aisyah, membawa siwak yang masih baru. Kedua mata Rasulullah tertuju kepada siwak tersebut. Maka akhirnya Nabi Muhammad yang sudah tidak bisa berbicara, Sayyidina Aisyah yang sangat memahami keinginan Nabi Muhammad mengetahui rupanya Rasulullah ingin siwak. Sakaratul mautnya Nabi Muhammad masih menginginkan siwak. Ketika Sayyidina Aisyah mengambil siwak yang baru tersebut, "Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak ini?" Nabi Muhammad pun mulai menganggukkan wajahnya, menganggukkan kepalanya. Berkeringat Sayyidina Aisyah karena panas tubuh Nabi Muhammad, dan berkeringat pula Rasulullah karena menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika sakaratul maut yang begitu tinggi, maka Rasulullah meminta dihentikan. Berhenti sejenak ya Israil, berhenti sejenak. Apakah seperti ini rasa sakitnya sakaratul maut? Maka malaikat Israil pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku belum pernah mengambil nyawa makhluk manapun selembut aku mengambil nyawamu ya Rasulullah. Belum pernah aku berhati-hati mengambil nyawa makhluknya Allah seperti aku mengambil nyawamu." Begitu sakitnya sakaratul maut, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, "Ya Israil, engkau sebagai saksi. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku meminta seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku aku tanggung. Apakah ada orang yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka dikatakan true love, sesungguhnya cinta, dan true history, sesungguhnya kisah, benar-benar kisah cinta. Tidak ada bisa menandingi kisah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Belum pernah ada kesetiaan cinta seseorang kepada orang yang lain dibandingkan kisah cintanya Nabi Muhammad dengan umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Belum pernah ada. Bahkan kedua orang tua kita sekalipun belum tentu tahan menanggung rasa sakit sakaratul maut kita. Tapi Nabi Muhammad rela kesakitan, rela payah, rela hancur kakinya, rela pecah pelipisnya, rela patah gigi gerahamnya demi cintanya kepada umatnya. Kenapa Rasulullah berperang? Tiada lain untuk menegakkan cinta. Makanya peperangan Rasulullah, apakah ini tindakan kasar Nabi Muhammad? Tidak. Peristiwa peperangan Rasulullah hanya untuk menegakkan cinta-cinta di antara umat manusia. Sudah jalan terakhir, jalur terakhir perang ini ditempuh oleh Nabi Muhammad untuk menegakkan rahmat, untuk menegakkan kasih sayang di antara umat manusia. Sudah tidak ada jalur lain lagi. Sebagaimana dokter mengamputasi tubuh seseorang karena penyakit, bukan berarti dokter tersebut zalim, dokter tersebut kejam, tidak, tapi semata-mata ingin menyelamatkan pasiennya. Begitu juga peperangan yang terjadi, yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya untuk menegakkan rahmatan lil alamin, untuk menegakkan kasih sayang di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dalam sakaratul mautnya, maka payahlah, sakitlah sakaratul maut Nabi Muhammad karena menanggung dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Jika kita berbuat maksiat, jika kita berbuat dosa, berarti kita telah menambahkan rasa sakit sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkanlah perbuatan dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, berarti kita telah mencederai manusia yang paling mencintai kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah menggunakan umur kita, berhati-hatilah menggunakan tubuh kita untuk mengingkari dan melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan. Semata-mata umur dan kesehatan kita pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah sisa nafas yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang kepada kita dalam keadaan taat kepada Allah, dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Nasha'ih Diniyah, walillahi asmaul husna fad'u biha, mengutip daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna, dengan sifat-sifat nama Allah yang mulia. Di antara sifat-sifat Allah berjumlah 99 kali. Mana yang paling mulia? Mana yang paling mulia di antara 99 ini? Yang paling mulia beda di antara satu dengan yang lainnya. Mungkin saya mengatakan ya Latif, mungkin yang lain mengatakan ya Aliyu, ya Azim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini antara satu dengan yang lainnya berbeda.